Sudah. Bapak Ibu bisa kita mulai ya acara kita. Siapa? Saya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Mbak Dewi Kakmolo, yang saya hormati teman-teman DGP, yang saya hormati teman-teman TP, salam dan bahagia untuk kita semua. Sebelum kita memulai acara kita, marilah kita memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan untuk hadir pada majelis atau pertemuan yang penuh dengan barokah ini. Salat dan salam mari kita aturkan bersama-sama kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Bapak Ibu, mudah-mudahan beliau berkenan memberikan syafaat kepada kita semua dan menganggap kita sebagai umatnya. Allahumma amin. Bapak Ibu, sehat semua ya? Alhamdulillah Pak. Oh iya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Pak Fikri sepertinya malam sahurnya lumayan ya. Tidak Ya, Pak, dengan sahur ya. Oke lah. Oke. Terima kasih ya. Bapak Ibu, sebelum acara kita mulai, mohon perkenan Pak Fikri untuk berdoa dulu Pak Fikri. Monggo Pak Fikri. Siapa? Mari teman-teman kita angkat kedua tangan kita berdoa, kita bermunajat pada kesempatan siang hari ini. Semoga acara kita pada siang hari ini mendapatkan berkah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Pak. Ya. Terima kasih Pak Fikri. Bapak Ibu sekalian, kegiatan kita pada hari ini adalah forum diskusi pada alur eksplorasi konsep Bapak Ibu ya. Temanya intinya adalah kita saling bertukar pikiran, saling menginspirasi, memberikan keteladanan atau motivasi terkait eksplorasi, internalisasi dan implementasi tentang filosofi pendidikan atau pemikiran pendidikan menurut Ki Hajar Dewantoro. Dalam kegiatan ini besar harapan saya Bapak Ibu aktif. Tidak perlu saling menjatuhkan, cuma besar harapan saya juga dari apa yang Bapak Ibu pelajari di alur mulai diri sama eksplorasi konsep, setidaknya sudah menjadi bekal Bapak Ibu untuk melakukan kegiatan diskusi pada hari ini. Kegiatan kita pada hari ini Bapak Ibu, waktu minimal jangkauannya adalah waktu minimal yang harus kita lalui adalah 90 menit ya. Tapi kurang tidak boleh, lebih boleh ya. Lebih dikit tidak apa-apa. Tadi saya terangkan di situ atau saya tulis di LMS itu jam 13 sampai jam 15. Mungkin nanti kalau sudah kita menunjukkan waktunya sekitar 100 lebih atau 90 lebih, yang antara 115 itu ya, tidak apa-apa Bapak Ibu. Pokoknya lebih daripada 90. Khawatirnya juga kalau lebih sedikit, ya kalau terbaca oleh sistem atau aplikasi ketika saya laporan atau kita laporan kegiatan ini. Oke Bapak Ibu, tema kegiatan kita pada hari ini kita sepakati bersama sebagaimana dalam modul 11 adalah refleksi filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantoro. Mohon izin saya screen dulu untuk kegiatan atau untuk sebagai pemula kegiatan kita pada hari ini. Oke Bapak Ibu, sudah terlihat ya di PPT Bapak Ibu ya. Jadi kita diskusikan
materi-materi atau pertanyaan-pertanyaan yang ada di alur eksplorasi konsep, yaitu modul 11 tentang refleksi ya, pemikiran pendidikan, refleksi kritis tentang pemikiran KHD tentang pendidikan ya, Bapak Ibu. PPT ini saya buat untuk 2 kelas 29 sama kelas 30 Bapak Ibu ya, dengan identitas modul seperti ini Bapak Ibu ya. Modulnya, paketnya modul 1, kemudian judul modul adalah refleksi filosofi pendidikan Indonesia menurut Bejar Dewantoro. Kemudian sesi pembelajaran virtual ya, fokusnya ya sama dengan yang ditulis di atas. Jumlah jam adalah 2 JP. Nah, ini kurang 1 Bapak Ibu titelnya, dibawakan oleh saya Bapak Ibu Wawan Eko Suhermanto SPD MPD. Nah, sesuai dengan modul Bapak Ibu, kompetensi lulusan yang dituju dalam hal ini yang bisa melekat pada Bapak Ibu nantinya ke depan, diminta Bapak Ibu sebagai guru penggerak bisa memahami peran dan alasan menjadi pemimpin pembelajaran. Kemudian Bapak Ibu juga bisa diminta untuk sebagai guru penggerak melalui refleksi diri yang terdokumentasi mampu secara reguler mengidentifikasi kebutuhan peningkatan kompetensi dan kematangan diri demi mendukung pembelajaran murid. Nah, untuk berikutnya capaian yang diharapkan secara umum di modul dan bisa melekat di Bapak Ibu, sebagai CGP Bapak Ibu diminta untuk bisa mampu memahami pemikiran filosofi pendidikan Bejar Dewantoro dan melakukan refleksi kritis tentang korelasi pemikiran tersebut dengan konteks pendidikan lokal dan nasional pada saat ini, yang pertama. Yang kedua, sebagai CGP Bapak Ibu diminta untuk mampu mengambil pembelajaran dan pemikiran filosofis Bejar Dewantoro untuk diterapkan sebagai pemimpin pembelajaran yang mengupayakan terwujudnya sekolah sebagai pusat pembelajaran karakter, sebagai pusat pengembangan karakter. Nah, kemudian yang capaian khusus yang bisa atau diminta melekat pada Bapak Ibu. Secara khusus modul ini diharapkan dapat membantu CGP untuk mampu memiliki pengetahuan dasar tentang dasar-dasar pendidikan versi KHD, kemudian keterampilan mengolah pembelajaran yang berpihak kepada murid dan konteks lokal, kelas dan sekolah, kemudian sikap reflektif kritis dan menerapkan pembelajaran yang merefleksikan dasar pendidikan KHD dalam menuntut murid mencapai kekuatan kodratnya. Waktu kita kan 90 menit Bapak Ibu ya, agenda kita strukturnya seperti ini Bapak Ibu. Pembukaan 25 menit, refleksi kritis 30 menit, dialog tanya jawab 20 menit, refleksi umpan balik 20 menit, kemudian penutup 5 menit. Nah, itu agenda kita. Kemudian Bapak Ibu, agar acara ini bisa berjalan dengan lancar dan senantiasa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, mari kita buka acara ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon izin, selanjutnya ini biodata saya Bapak Ibu ya. Nama saya ya ini Bapak Ibu, ya, Wawan Eko Suhermanto. Suhermanto ini titel yang didapat secara akademis Bapak Ibu ya, melalui pendidikan perguruan tinggi. Kemudian saya lahir di Banyuwangi Bapak Ibu 6 September 1969, rumah Perum Jember Permai 2 Blok K5 ya. Kemudian kantor nggak saya tulis ini Bapak Ibu ya, lupa. Bapak Ibu, kantor saya di depan Universitas Jember Bapak Ibu, Bakorwil 5 ya. Bapak Ibu kalau mau ke Jember, Bapak ngebel saya, Pak mampir Pak, enggak apa-apa. Jadi di depan Universitas Jember persis ya, Jalan Kalimantan nomor 42 Jember. Nah, saya mulai Mei 2019 sebagai pengawas SMK Bapak Ibu, kemudian terlibat dalam kegiatan guru penggerak ini. Sesungguhnya saya mungkin tahun 2021 ya, 2021 kemudian dalam kegiatan itu terus saja Bapak Ibu, itu tahun Bapak Ibu ya, saya pernah ditugasi sebagai fasilitator calon guru penggerak angkatan 4710 sekarang ini ya Bapak Ibu ya. Kemudian fasilitator pemandu calon pengajar praktek 478 sampai sekarang. Kemarin di gelombang 1 saya memberikan materi kepada calon pengajar praktek Provinsi DKI Bapak Ibu yang kemarin.
sekitar 36 CPP ya, saya tidak tahu, tapi yang jelas itu semuanya dari Provinsi DKI. Ada yang dari Jakarta Barat, ada yang tersebar lah ya. Kemudian saya pernah menjadi fasilitator pemandu, jadi calon fasilitator guru penggerak ya, angkatan 16. Kemudian saya pernah menjadi fasilitator CGP Rekognisi khusus untuk KS, Kepala Sekolah SMKPK Bapak Ibu. Kemudian saya juga menjadi instruktur CGP Rekognisi dari Kepala Sekolah SMKPK Bapak Ibu. Kemarin saya diberi amanah untuk memberikan materi untuk Provinsi Jawa Barat sama Provinsi Bali. Kemudian nomor HP saya ada 2 Bapak Ibu, mohon maaf kalau di grup ada 2 ya. Karena terus terang saja Bapak Ibu, aduh luar biasa isinya ya. Jadi HP-nya nggak seberapa, isinya luar biasa, maka saya pakai 2. Ini email saya Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu ingin berkomunikasi secara elektronik monggo silahkan ya. Kemudian saya punya FB 2, ini Bapak Ibu ya, monggo seperti ini. Yang berikutnya Bapak Ibu, perlu Bapak Ibu ketahui bahwa dalam kegiatan ini tentu saja ada tujuannya ya. Tujuan pembelajarannya adalah nanti Bapak Ibu atau kita bersama diminta untuk bisa mampu memberikan perspektif tentang refleksi kritis tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, itu filosofi pendidikan ya. Kemudian struktur program kita seperti ini dari yang di atas tadi Bapak Ibu. Aktivitas dari pembukaan ini sudah jelas tadi Bapak Ibu ya, aktivitas kita bersama ya. Kemudian yang berikutnya, apabila 25 menit sudah selesai, maka dalam refleksi kritis ini setiap CGP menyampaikan perspektif refleksi kritis tentang pemikiran atau filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Kemudian yang berikutnya sudah selesai, maka CGP diminta untuk saling berdialog untuk mengkonfirmasi perspektif setiap CGP dalam memaknai atau menghayati pemikiran KHD dengan saling bertanya atau mengkonfirmasi perspektif rekan CGP yang lain. Kemudian fasilitator pemandu dialog ya. Kemudian yang berikutnya, mohon maaf, umpan balik ya, umpan balik ya, refleksi dan umpan balik. Di sini fasilitator yang memberikan umpan balik dan penguatan terhadap pemahaman CGP. Kemudian, Bapak Ibu mohon maaf, setelah saya baca pertanyaan yang ini, terus saja saya keliru nulisnya karena refleksi pembelajaran dituliskan pada aplikasi yang disediakan oleh instruktur Padlet. Jadi saya nanti tidak akan pakai Padlet Bapak Ibu ya, pakai Jambot ya untuk saya, karena yang ini adalah wilayahnya instruktur ya. Nah, untuk penutup, fasilitator nanti akan menutup kegiatan pembelajaran eksplorasi konsep ya di forum diskusi ini sekitar 5 menit. Nah, kesepakatan kita pada hari ini Bapak Ibu agar kegiatan ini berjalan dengan lancar, maka saya sampaikan kepada panjenengan semua, kepada Bapak Ibu semua, bahwa semua peserta semuanya memiliki kesempatan, peluang, dan harapan yang sama untuk berpendapat. Kemudian berpikiran terbuka dan saling menghormati. Jika ada satu peserta berbicara, maka peserta yang lain mendengarkan, kemudian berpendapat setelah dipersilakan, berpartisipasi penuh, dan mengikuti sesi kelas dengan perasaan yang gembira. Kemudian karena ini bulan puasa tidak boleh makan ditambahkan ya. Kemudian yang berikutnya Bapak Ibu nanti refleksinya ya. Kemudian ini ya, pertanyaan pematik saya masukkan di refleksi. Nah, Bapak Ibu, yang Bapak Ibu pelajari tadi malam ya, di modul 11 ini mindmapnya sebagian seperti ini Bapak Ibu ya. Bahwa fokusnya sesungguhnya menurut Ki Hajar Dewantara itu pendidikan yang benar itu harus memperhatikan kodrat alam, memperhatikan pendidikan untuk anak itu harus memperhatikan kodrat zaman sama kodrat alam ya. Tidak bisa pendidikan itu mengesampingkan kedua kodrat itu karena kondisinya dan pendukungnya berbeda, daya dukungnya berbeda. Kemudian yang berikutnya Bapak Ibu, nah dalam dialog dan diskusi tahajud ini saya yakin Bapak Ibu dan saya minta kepada Bapak Ibu untuk semangat dan mempunyai keberanian. Karena akan apa yang saya tuliskan di sini Bapak Ibu, semangat dan keberanian akan mampu mendorong dan mengatakan CGP kritis dan lebih produktif. Nah, terakhir nanti Bapak Ibu setelah CGP saling berdialog dan mengkonfirmasi
perspektif setiap CGP dalam memaknai dan menghayati pemikiran KHD dengan saling bertanya atau mengkonfirmasi perspektif rekan BGP yang lain. Besar harapan saya Bapak Ibu dalam hal ini Bapak Ibu saya minta untuk selalu memposisikan diri bagian dari solusi daripada bagian dari masalah. Kemudian yang berikutnya nanti umpan balik belakang Bapak Ibu ya. Nah ini belakang nanti, nah yang penutup, oke. Demikian Bapak Ibu PPT pengantar dari saya. Barangkali ada yang ingin ditanyakan, dipersilahkan. Sudah 12 berarti 2 PP 1 fasil 9 CGP. Ada yang ditanyakan Bapak Ibu? Tidak ada. Oke. Jika tidak ada, maka mari kita bahas atau kita sepakati ada 4 poin yang harus kita diskusikan pada hari ini yang seperti yang ada di LMS. Nah, Bapak Ibu izin nanti saya tuliskan di Jambot, Bapak Ibu silakan berpendapat, nanti saling kita memberikan kontribusi ya atau inspirasi, mudah-mudahan bisa termotivasi dan memberikan keteladanan kepada anak-anak kita atau guru-guru teman kita di sekolah Bapak Ibu masing-masing. Sebentar Bapak Ibu ya, saya share screen. Oke, nah Bapak Ibu link Jambotnya sebentar ya, link Jambot kita taruh di mana tadi? Link Jambotnya saya tempelkan di chat ya. Silakan Bapak Ibu langsung menjawab satu-satu dulu, enggak usah semuanya dijawab ya. Satu-satu dulu ya. Silakan diisi Bapak Ibu. Nah, yang pertama sekarang, apa makna kata menuntun dalam proses pendidikan bagi saya? Silakan Bapak Ibu jawab. Ya, untuk membedakan Bapak Ibu bisa dikasih background-nya warna-warni lah, silakan. Ya, silakan. Tolong dikasih nama ya, misalnya Pak Boy, Bu Dewi, apa jawabannya? Apa sih makna kata menuntun? Lah kok tanda tangan ini? Ayo Mbak Bu Rafika, silakan Bu Rafika. Saling kita beradaptasi kaitannya dengan aplikasi-aplikasi yang bisa digunakan media pembelajaran nanti ke depannya. Monggo, ayo. Ya. Ya, silakan ditulis, ayo. Nah, Bapak Ibu bisa klik sticky note ya. Silakan Bapak Ibu klik sticky note, habis itu Bapak Ibu silakan mengisi dulu. Klik sticky note ya. Klik ini Bapak Ibu kalau menjawab ya. Klik sticky note. Nah, oke. Siapa ini ya? Bu Amanda. Oke. Oke, Bu Amanda tarapikin ya. Tak tarik ke bawah. Kok kecil banget ya Bu Amanda ya. Membimbing dan mendampingi peserta didik. Menurut Bu Amanda, kata menuntun itu membimbing dan mendampingi peserta didik. Ganti murid aja lah Bu teman-teman. Nanti biar simpel aja kalimatnya ya. Diganti murid aja enggak apa-apa. Nah, silakan.
Ada yang lain lagi? Ya. Selain Bu Amanda, oke. Siapa nih ini? Tak besarin dulu. Nah, ini namanya enggak ada. Tolong dikasih nama nggih Bapak Ibu ya. Biar terbaca siapa yang berpendapat. Menuntun adalah sama dengan mendampingi dan mengantarkan anak untuk mencapai tujuan pendidikan. Ini siapa ya? Yang ini, yang menuntun ini. Siapa nggih? Pendapatnya siapa? Yang menuntun, mendampingi dan mengantarkan anak untuk mencapai tujuan, pendapatnya siapa? Halo. Bu. Saya tadi Pak, cuman kayaknya bawahnya tadi udah diedit kasih nama Pak. Rafika Pak. Rafika. Oke. Aduh sorry Bu. Mendukung setiap langkah anak. Ini yang menuntun bukan berarti membuat anak seperti kita. Siapa ya ini ya? Tulisannya Bu siapa ini? Oh, Mas Boy. Oh, di atas, Bos. Tulis di atas di sini, Bos. Oke. Oke. Ini si Bu Amanda tak gantinya lah Bu Amanda ini. Aduh, kok hilang Bu Amanda? Membimbing dan mendampingi murid. Faiza itu menuntun berarti mendampingi, memberikan dorongan contoh serta berbagi daya dukung agar bisa tumbuh optimal. Pak Fikri mendukung setiap langkah siswa serta mengarahkan. Ini supaya ini Bapak Ibu tadi sudah. Bu Endang Puji menuntun berarti mendampingi siswa, memberikan arahan yang baik. Oke lah. Saya ingin siapa ya? Nah, saya ingin siapa yang apa ya? Tanpa saya apa? Tanpa saya tunjuk ini tanpa saya tunjuk Bapak Ibu bisa berani untuk tampil menjelaskan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Siapa yang belum? Kurang 1. Ayo. Siapa yang belum kurang 1? Silakan dimasukkan, ayo. Bu Nimade sudah, Bu Nimade? Halo. Bu Nimade sudah menuliskan jawabannya? Sudah, Pak. Sudah. Ya warna apa Bu Nimade?
pink. Ping ping ping. Iya. Bentar ya Bu Nifade ya, ping ping. Iya. Oh iya, sorry Bu Nifade. Tulisannya kecil. Sebelahnya Bu Endang. Tulisannya kecil. Iya, Pak. Ini yang belum siapa ini ya? Kurang satu. Ayo ngaku. Ini yang kurang satu loh Bapak Ibu. Ini kalau kerekam enggak enak loh jenengan ya. Ayo siapa yang belum? Kurang satu. Bu Amanda tuh. Oh iya, Deng. Betul. Iya. Di kelas 29 itu kan satu keluar ada 2 dan double ya, berarti 8 ya. Mohon maaf ya. Oke. Saya ingin penjelasan dari Mas Boy atau Pak Boy. Kenapa Pak Boy menuliskan menuntun itu adalah menuntun bukan berarti membuat anak menjadi seperti kita, melainkan menuntun berarti membantu anak menjadi versi terbaik dari diri mereka sendiri. Oke. Silakan dijelaskan. Baik Pak Wawan, terima kasih. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Mohon izin Pak Eko dan teman-teman jika dalam penyampaian tutur kata saya atau bahasa saya ada yang kelibet-kelibet, mohon nanti dimaklumi. Tidak ada yang sakit hati, tidak boleh. Close door sekarang. Iya Pak. Okay. Izin Pak menyampaikan yang saya tulis tadi di Jamboard adalah menuntun bukan berarti membuat anak menjadi seperti kita. Yang intinya bukan berarti mengendalikan atau memaksakan kehendak seperti orang dewasa seperti kita kepada anak, melainkan menuntun proses mendampingi Pak dan mengarahkan anak. Mungkin itu dulu Pak yang bisa saya sampaikan. Oke. Terima kasih Mas Boy. Mbak Rafika, Bu Rafika kok Mbak Rafika tuh. Masih umur berapa Bu? Iya Pak. Umur berapa kalau saya panggil Mbak? 50 sudah? Belum, 33 Pak. Oh 33, boleh. Silakan Bu Rafika atau Mbak Rafika sudah, silakan. Dari apa yang dituliskan silakan dijelaskan atau diterangkan di forum ini. Dari masuk tulisan dari Mbak Rafika atau Bu Rafika. Silakan Bu Rafika. Baik Pak, terima kasih. Kalau menurut saya kenapa menuntun itu sistem dikatakan pendampingan untuk mengantarkan anak. Jadi kita punya peran untuk mendampingi, kan setiap anak kita punya tujuan gitu. Atau misalnya kita misalnya di pembelajaran kita ada tujuan pembelajaran. Jadi peran kita adalah menuntun atau memfasilitasi, mengarahkan begitu Pak. Terima kasih. Oke. Teman-teman sekalian, kira-kira yang paling ribet itu siapa ya di sini ya? Nanti kalau ini betul-betul kita asumsikan sepakat, yang paling ribet itu siapa kira-kira dalam kegiatan ini? Kalau dalam kegiatan di sekolah, kalau kita artikan kata menuntun dalam proses pendidikan, yang paling ribet itu siapa kira-kira? Yang paling ribet lah, yang paling ribet. Tahu ribet Bapak Ibu? Repot ya Pak. Oke. Yang paling repot, yang paling mumet siapa kira-kira ini? Kita Pak sebagai pendidik. Bapak Ibu sebagai pendidik ya. Oke. Nanti saya pancing-pancing dulu ya. Oke. Nah, sekarang Mbak Fitri, coba aku ingin tahu pendapatnya Mbak Fitri atau Fitri. Ya, baik Pak. Mengenai menuntun itu ya Pak. Ini saya menggunakan mengemong, artinya seperti di taman siswa kan dikatakan sistem among. Jadi memerdekakan siswa, kita sebagai kayak seperti ibu mengemong ke siswa gitu. Jadi harus punya kesabaran dalam menuntun siswa supaya siswa ini mau belajar menumbuhkan potensi dia, kemampuan dia. Sehingga kita dengan mudah untuk mengarahkan siswa ini sistem pembelajaran dipakai seperti apa. Seperti itu Pak. Disebut mengemong. Jadi among menurut Mbak Fitri. Ya, oke, Bu Amanda. Monggo Bu Amanda silakan memberikan penjelasan terhadap apa yang Bu Amanda tuliskan di Jamboard ini. Halo Bu Amanda Yulestari. Iya Pak, mohon maaf ini sinyalnya agak ini. Iya, terima kasih Pak. Saya menuliskan membimbing dan mendampingi siswa ya. Ya peran kita sebagai pendidik ya memang tugasnya untuk membimbing siswa dari yang
sudah baik menjadi lebih baik, mendampingi siswa seperti itu Pak. Itu ya. Oke. Bu Faizatun, apa Mbak Faizatun Rizky. Halo. Ya, halo Pak, saya. Ya baik, saya menuliskan di Jamboard ini bahwa menurut saya menuntun itu mendampingi, memberikan dorongan, contoh, serta daya dukung agar anak bisa tumbuh optimal. Analogi saya menuntun itu seperti kita terhadap anak yang baru belajar berjalan gitu. Kita pegangin, kita arahkan sesuai dengan mereka maunya kemana gitu. Jangan sampai lepas arahan, kehilangan arah dan bisa membahayakan dirinya. Jadi kita selalu mendampingi seperti itu Pak. Oke, terima kasih Pak Fikri. Siap Pak. Yes. Oke, baik Pak. Menurut saya mungkin di sini mendukung setiap langkah siswa serta mengarahkannya. Jadi kalau memang siswa itu mempunyai tujuan, kita dukung penuh, kita arahkan menuju ke jalan yang lebih baik. Kalau misalkan memang di tengah jalan anak itu, siswa itu jatuh, kita bangunkan, lalu kita semangati untuk menuju ke tujuannya lagi. Jadi seperti itu mungkin Pak. Oke, terima kasih. Oke lah. Yang ada yang belum ya? Mbak Endang sudah, Bu Endang? Bu Endang sudah? Halo, belum Pak. Belum, Pak. Oh ya, yang belum silakan menjelaskan juga. Dan biar rata. Nah, Mbak Endang dulu lah di sini. Kedengeran suaranya ya Pak ya? Jelas, seperti penyanyi sudah. Nggak masalahnya laptop saya lagi bermasalah soal. Oke, salam Bapak Ibu semua. Saya Bu Endang ya. Menuntun itu menurut saya berarti mendampingi siswa, memberikan arahan yang baik agar tumbuh kembang lahir dan batin mereka sesuai kodratnya. Karena menuntun itu arahannya yang baik. Karena ada menuntun juga memberi arahan yang tidak baik ya. Kemudian tumbuh kembangnya dalam materi ini tumbuh kembangnya itu dipentingkan lahir dan batin mereka. Agar lahir batin mereka itu tumbuh kembang sesuai dengan kodratnya, kita hanya memberikan arahan sekiranya ada peserta didik atau siswa yang kurang baik tabiat atau perilakunya, kita arahkan, kita tuntun dia untuk kembali ke yang lebih baik. Menurut saya itu Bapak. Sekian, salam. Yang belum terakhir. Sudah semua? Saya Pak. Oke, Bu Nawati, siap. Oke. Baik, salam dan bahagia selalu Bapak Ibu. Pendapat saya tadi yang saya tuliskan adalah menuntun adalah membersami anak-anak dalam mendampingi proses belajar mereka sebagai gerbang untuk mengantarkan kesuksesan mereka. Saya artikan mendampingi proses belajar mereka adalah saat kita harus mengikuti atau memberikan pembelajaran berupa materi di kelas itu harus mengikuti sesuai dengan kodrat alam dan zamannya. Jadi kita tidak mendampingi itu tapi tidak memaksakan anak untuk mengikuti apa yang kita mau. Tapi sebaliknya yang saya pahami membersamai anak-anak dalam mendampingi proses belajar itu adalah kita yang mengikuti zaman dan kodratnya mereka. Seperti itu Pak. Terima kasih. Terima kasih teman-teman. Oke, luar biasa pendapatnya. Kalau itu kita tarik benang merah Bapak Ibu, apa yang Bapak Ibu ini semuanya juga merupakan aset untuk Bapak Ibu semua karena menginspirasi Bapak Ibu ya, menginspirasi. Oke lah, Bapak Ibu, menurut asumsi saya atau pemikiran saya ya, mungkin yang namanya menuntun itu ya kita sebagai orang tua di rumah saja. Jadi kalau kita sebagai orang tua di rumah ya, untuk kegiatan anak-anak kita selalu membersamai dan mendampingi agar mereka itu bisa tumbuh dan berkembang ya sesuai dengan kodratnya, selamat dan bahagia. Kan begitu? Nah, sekarang yang menjadi tantangan kita ke depan, apakah ini sudah bisa kita eksplorasi
kemudian untuk diinternalisasikan dulu untuk diri kita masing-masing sebagai pendidik, kemudian diimplementasikan di kelas atau di sekolah Bapak Ibu masing-masing. Tantangan kita ke depan Bapak Ibu bukan masalah sebenarnya kita harus bisa mengelola sekolah itu laksana lahan pertanian yang memberikan kesempatan kepada anak-anak untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan kodratnya. Karena tidak mungkin anak-anak dalam satu kelas itu kita ibaratkan bibit padi semua. Ada yang jagung, ada yang deli, ada yang kacang hijau dan sebagainya. Nah, tugas kita ya membersamai mereka agar mereka bisa tumbuh dan berkembang secara utuh, ya, secara utuh. Kita tidak bisa Bapak Ibu mendominasi mereka, karena hakikat pendidikan filosofinya tidak ada unsur penjajahan. Nah, kalau penjajahan kan kita mendominasi, mau diapa-apakan kan terserah kita Bapak Ibu. Sekarang mindset kita harus berubah Bapak Ibu, harus berubah. Anak sesungguhnya sudah punya kodrat sendiri-sendiri. Ketika Bapak Ibu memberikan tantangan sesuai dengan materi yang Bapak Ibu sajikan yang terbungkus dalam mata pelajaran tertentu, maka bagaimana caranya apa yang kita sajikan itu bisa menjadi menu yang sangat disukai oleh anak-anak. Dalam kegiatan apapun Bapak Ibu, kalau kita sudah betul-betul mau mengeksplorasi atau betul mengeksplorasi hakiki kata menuntun, maka tidak ada ceritanya anak itu mengalami masalah. Tapi yang saya tahu, anak itu akan menghadapi tantangan. Dia akan berpikir Bapak Ibu. Karena kalau misalnya kita sering mengasumsikan kata-kata yang keliru juga, itu juga akan berdampak yang tidak bagus untuk perkembangan anak. Contoh Bapak Ibu, misalnya Bapak Ibu sering masalahnya saya tidak tahu lah, itu sering Bapak Ibu lontarkan di hadapan anak-anak. Itu Bapak Ibu terus terang saja akan memicu konflik. Masalah itu akan memicu konflik. Maka Bapak Ibu tolong sekarang hentikan kepada Bapak Ibu semuanya atau anak-anak, ini Bapak Ibu masalah, kata-kata masalah. Bapak Ibu bisa melihat atau bisa merasakan lah, ketika seseorang itu mengalami masalah, apa yang terjadi Bapak Ibu? Konflik kan? Sudah ada pemicu konflik itu sudah. Kalau tidak bisa, maka akan menjadi konflik. Nah, Bapak Ibu, dalam hal ini, maka menuntun itu, sepakat tadi seperti apa yang disampaikan oleh Bu Fitri ya, ngomong yang ngemong. Artinya di sini Bapak Ibu, membersamai ya mendampingi. Ketika dia beradaptasi terhadap situasi yang menstimulasi dia untuk tumbuh dan berkembang. Coba ketika tidur saja Bapak Ibu, anak itu tidak didampingi, ya, tidak dibersamai, apa yang terjadi Bapak Ibu? Kebanyakan kita tidak menginginkan anak-anak itu dalam tidur satu celaka, gelundung, tahu gelundung Bapak Ibu? Jatuh dari apa? Dari itu dari tempat tidur Pak. Dari tempat tidur. Nah, iya. Nah ini contoh aja Bapak Ibu. Atau mungkin kalau tidur bersama saudaranya bisa apa? Ngelindur, tahu ngelindur Bapak Ibu ya? Bukan lindur ya. Tingkahnya nggak karu-karuan bisa ngenai saudaranya. Dengan demikian Bapak Ibu, menuntun ini sesungguhnya di dalam kegiatan pendidikan di sekolah atau dimanapun tidak boleh ada unsur kekerasan, intimidasi, apalagi diskriminasi. Karena ini tidak akan membawa solusi tapi menambah masalah. Tapi saya berharap Bapak Ibu menyampaikan apa kata-kata masalah ini terus saja perlu jenengan garis bawahi ya. Tapi
Saya berharap sekarang harus dibuang kata-kata masalah itu. Nah, tugas Bapak Ibu sekarang bagaimana caranya Bapak Ibu menjadi seorang pendidik yang selalu menyajikan materi dalam bentuk menu, di mana menu-menu itu sangat disukai oleh anak-anak. Bu lagi, Bu, Pak lagi, Pak lagi, Pak, seperti itu loh. Apa bahasa Jawanya? Tuman kerasan. Ya, tuman kerasan. Pernah terjadi di kelas Bapak Ibu atau sekolah Bapak Ibu itu? Hilang Bapak Ibu ya? Hilang ya. Kalau dulu ada Bapak Ibu. Nah, sekarang jarang sekali. Kurikulum bolak-balik berubah. Kurikulum, materi, administrasi pengajaran setiap kali berubah. Tapi Bapak Ibu tidak akan menjadi baik. Karena apa? Bapak Ibu terus saja fokusnya pecah. Bukan menyajikan yang terbaik untuk anak-anak, tapi ribet atau sibuk, takut kalau administrasinya nggak lengkap, kalau ada apa-apa. Kan itu. Kemerdekaan panjenengan sebagai pendidik sepertinya agak terjajah atau terusi. Kalau menurut saya, Bapak Ibu, lebih baik saya menyajikan materi yang paling bagus, bisa diterima oleh anak-anak. Ya, pokoknya anak-anak dengan keberadaan kita sangat suka. Itu yang penting, dan nilainya bagus-bagus tanpa kita buat atau kita ngaji, tahu ngaji ya, ngarang biji atau ngarang nilai ya. Itu Bapak Ibu untuk saya yang bisa menginspirasi panjenengan. Oke, sekarang untuk pertanyaan yang kedua Bapak Ibu ya, pertanyaan yang kedua ya, silakan dijawab Bapak Ibu. Bagaimana kata menuntun saya maknai dalam konteks sosial budaya di daerah saya? Yang pertama. Ya. Kemudian, apa yang saya dapat lakukan untuk mewujudkan pendidikan anak yang relevan dengan konteks sosial budaya di daerah saya? Ya, silakan Bapak Ibu memberikan jawaban. Bagaimana dijambot lagi ya Pak ya? Ya, jambot lagi ya. Mungkin untuk pertemuan berikutnya saya pakai Padlet mungkin ya. Ya, silakan. Jambot saya, sebentar. Oke. Nah, tinggal klik linknya ya. Langsung lanjut nomor 2. Sudah. Oke, menurut Pak Boy, kata menuntun kalau dalam konteks sosial budayanya di Pak Boy, daerahnya Pak Boy itu memberikan contoh dan teladan yang baik kepada anak-anak. Itu menuntun ya. Oke, mungkin ada yang lain lagi dari Bapak Ibu, silakan. Pak Boy bisa menambahkan lagi, tidak apa-apa, tidak harus satu jawaban kok, nggak apa-apa. Mau berkembang, silakan, ini tulisan saja, saya rangsang untuk punya pendapat yang bisa berkembang, tidak hanya satu, silakan. Begitu juga untuk teman-teman yang lainnya, tidak hanya satu, silakan.
Jadi ditanyakan menuntun itu di daerah Bapak Ibu sama dengan kegiatan apa atau perkataan apa ya, di daerah Bapak Ibu. Bu Made bisa jawab, mau di Bali mau di Jakarta boleh Bu Made, dua-duanya. Menuntun dalam konteks sosial budaya. Kalau Bapak Ibu punya anak kecil kemudian nyuapin nasi itu kegiatan apa Bapak Ibu ya? Kalau di rumah atau mungkin di tempat-tempat rekreasi gitu. Mas Gilang ada Mas Gilang? Pak Gilang? Bapak Ibu bisa memberikan jawaban lebih dari satu. Izin Pak Wawan. Boleh. Saya sudah memberikan jawaban tapi dengan kolom yang terpisah. Ada 3 kolom. Backgroundnya warna pink Pak. Sudah masuk belum ya Pak ya? Belum Bu. Oh, iya baik Pak. Menjaga dan memberikan contoh, Bu Endang memberikan contoh, berikan arahan, Bu Amanda berikan contoh. Nah, barangkali yang lain lagi silakan Bapak Ibu. Masih 5. Ibu yang tadi pakai yang nulis di pink itu dia slide 1, yang diisi slide 2 Ibu, salah posisi. Oh iya Bu, saya juga di slide 1 ini, slide 2. Slide 2 Pak, jangan slide 1. Iya. Berarti termasuk saya ya Pak? Ya Bu Endang ya, termasuk. Ada yang menghapus slide 1. Iya, yang 3 pink di slide yang ya di slide 1, slide 2 Ibu. Waduh, saya sama Pak Fikri ya. Pertanyaannya dihapus ya Bu? Iya nih Bu. Oke, saya hapus dulu Pak. Baik. Mohon jangan dihapus ya pertanyaannya ya. Punten Pak Wawan, Bapak Ibu, saya izin ke toilet nggih. Bapak Ibu, Jambot ini ada 4 halaman atau 4 pertanyaan. Silakan Bapak Ibu menjawab pertanyaannya sesuai dengan nomor pertanyaan, halaman berapa. Oke, masih 7.
pendidik, semuanya contoh ya. Pak Boy memberikan contoh dan teladan yang baik kepada anak, mengajarkan anak untuk menghormati orang tua, guru dan orang tua, mengajarkan anak tentang sejarah. Rafika menjaga dan memberikan contoh. Bu Fitri menuntun dalam konteks sosial budaya Jakarta, memberikan pengarahan juga contoh ilustrasi mengenai kuliner di Jakarta. Bu Endang, yang saya lakukan berusaha memberikan contoh langsung kepada peserta didik sehingga mereka bisa mengikuti, selalu bersikap dan berujar positif. Oke. Bu Amanda haruslah memberikan contoh atau tauladan untuk siswanya, contohnya dalam bicara, komunikasi, sikap, dan menyampaikan pendapat. Pak Fikri menuntun siswa kepada tujuan yang baik, memperbaiki perilakunya untuk hidup yang lebih diterima di masyarakat dan memberikan keberanian kepada masyarakat. Fitri Astuti, di sini saya tetapkan dalam pembimbingan pengarahan proses menentukan peluang pasar kuliner yang akan dijadikan usaha siswa. Bu Made bisa masuk di halaman 2, Bu Made, untuk ngetik jawabannya lagi, Bu Made. Pak Gilang ada, Pak Gilang? Baik Pak, saya coba ya Pak ya. Hadir Pak. Silakan Pak Gilang yang tadi belum ngisi. Bu Faiza masih kosong. Yang nomor 1 tadi ada yang menghapus tadi. Bapak Ibu tolong jangan dihapus ya. Saya yang menghapus Pak, karena menduplikat tadi Pak. Yang saya hapus yang duplikatnya. Maaf. Kurang Bu Made sama Mas Gilang. Ayo Mas Gilang. Belum jawab. Saya tunggu Bu Made sama Mas Gilang di pertanyaan di halaman kedua ya. Pertanyaan di halaman kedua. Ya, sedang saya pindahkan ya Pak. Oke Pak, Mbak, silakan. Allah ya Rahim. Maaf Pak Wawan, ya, untuk minta link untuk mengisinya. Jambot. Sebentar Pak ya. Sebentar. Bentar Pak ya, tunggu ya.
Sudah ada Pak di chat Pak, silakan Pak diisi. Oke, sudah 9 ya. Oke, ada 10. Oke. Teman-teman, barangkali ada yang berani ingin menjelaskan siapa, monggo. Izin Pak, saya Pak. Oke. Di sini saya tuliskan yaitu menuntun siswa kepada tujuan yang baik, memperbaiki perilakunya untuk hidup yang lebih diterima di masyarakat dan memberikan kepercayaan kepada kita. Nah, maksud di sini ialah sebetulnya sebagai contoh di Jakarta pada khususnya itu sedang banyaknya kasus pembulian kepada siswa, Pak. Siswa dengan siswa yang lainnya. Nah, pembulian ini kita tidak toleransi sama sekali, hanya namanya dia. Karena pembulian ini nanti dapat membuat siswa down dan tidak bisa terjun di masyarakat. Jadi seperti itu, Pak. Oke. Nah, menuntun berarti menurut Nafiti tidak boleh ada segala bentuk kekerasan di sekolah, gitu ya? Betul, Pak. Oke, terima kasih Mas Fikri. Ya. Kemudian yang lainnya teman-teman silakan ayo. Rumade, silakan Rumade. Ya. Oke, baik. Terima kasih Pak kesempatan izin. Mungkin jawaban saya masih jauh dari kata sempurna dan penuh dengan kekurangan. Jadi pendapat yang saya sampaikan tadi dalam mewujudkan pendidikan yang relevan dengan konteks sosial budaya di daerah saya, itu dengan memberikan contoh secara langsung seperti memberikan pengarahan untuk mencintai budaya sendiri, kemudian melestarikan dan mengembangkan budaya kita. Contoh, di sekolah kami, kebetulan sekolah kami kan sudah sekolah penggerak ya Pak. Saya sebenarnya guru mengampu pembelajaran bahasa Indonesia, tapi di sekolah kami itu kan ada 4 putra putri peserta didik bagus jegek kalau saya menyebut mereka bagus jegek yang beragama Hindu, dan kami juga berasal dari Bali gitu. Walaupun saya bukan guru pelajaran agama Hindu, tapi dalam setiap pembiasaan yang dilakukan untuk kegiatan seperti contohnya Kamis keagamaan, saya memberikan tambahan materi gitu, bukan hanya tentang pembiasaan doa bersama gitu, tapi kebetulan ada yang putri ya Pak dari peserta didik kami tersebut. Jadi di beberapa kesempatan itu kami memberikan saya memberikan pembelajaran dengan memberikan contoh kegiatan menari. Nah seperti itu. Kalau untuk yang putra gitu, saya memberikan peserta didik dengan pembelajaran seloka. Walaupun basicnya saya bukan guru gitu ya Pak, bukan guru agama Hindu gitu. Tapi tujuan saya gitu karena ini tadi adalah konteksnya sosial budaya, harapan saya kepada putra-putri kami yang beragama Hindu Bali gitu, tetap melestarikan kebudayaan daerah kami berasal. Seperti itu Pak Wawan, mohon izin. Oke, terima kasih Made. Ada yang lain lagi mungkin? Pak Gilang, kita tunjukin Pak Gilang. Siapa? Iya. Untuk yang makna kata menuntut dalam proses pendidikan, menurut saya adalah mengantar dan mendampingi anak ke sebuah tujuan. Tujuannya itu apa? Tujuannya itu mungkin dibagi
menjadi 2 bagian, yaitu pengetahuan serta kecakapan. Pengetahuan lebih kepada kemampuan kognitif anak dan kecakapan lebih kepada mempersiapkan anak untuk siap bersaing dalam masa depannya nanti di kehidupan sehari-harinya. Untuk yang kedua, bagaimana kata menuntun saya maknai dalam konteks sosial budaya di daerah saya. Tentu saja yang pertama mengenalkan sosial budaya yang relevan dalam kehidupan sehari-hari murid. Misalnya saya di Jakarta Pusat kebetulan adalah bisa dikatakan saya berikan contoh pusatnya kerajinan ondel-ondel, maka bagaimana sebuah sosial budaya yang ada di sekitar sekolah saya, di sekitar rumah murid-murid saya itu bisa saya implementasikan atau bisa saya kaitkan dengan kegiatan pembelajaran. Misalnya saya pernah melakukan pada materi pantun gitu ya, anak-anak menjadi bermain peran menjadi palang pintu kayak gitu kira-kira Pak, menurut saya. Kok tidak mendengar suara Pak Wawan ya, Bapak Ibu? Sudah selesai Pak Hilang? Sudah Pak. Oke. Barangkali ada yang ingin menjelaskan apa yang ditulis di Jamboard. Silakan yang lain lagi selain Pak Fikri, Pak Made, sama Pak Gilang. Izin Bu Made, Pak. Iya Bu Made kok Pak Made. Sorry Bu Made ya. Izin saya Pak. Ya silakan Bu Endang. Ya, saya menuliskan berusaha untuk memberikan contoh langsung kepada peserta didik sehingga mereka bisa mengikuti, selalu bersikap dan berujar positif serta disiplin. Jadi ketika ada sebuah kejadian misalnya anak terlambat atau lainnya ya, saya berusaha untuk bersikap positif, tidak bilang besok jangan terlambat lagi ya, tapi berusaha bilang besok datangnya tepat waktu atau lebih awal. Karena seperti tadi yang Bapak Wawan ujarkan kayak masalah, maka jadinya ricuh seperti itu. Ya betul. Jadi saya berusaha menyebarkan hal itu kepada mereka, mengubah sedikit demi sedikit mindset sepertinya. Ketika kamu belajar matematika sulit, maka kamu akan menghadapi kesulitan itu terus-menerus. Tetapi diganti dengan matematika itu tidak mudah, maka mudah itu yang akan menempel atau teringat di pikiran kita. Jadi saya berusaha untuk mengajarkan ke mereka seperti itu, memberi contoh dengan kalimat-kalimat positif dan berujar. Memang itu butuh proses yang cukup lama karena kita terbiasa untuk berbicara sembarang, tidak terarah ya, seperti itu. Tidak terkontrol. Iya, tidak terkontrol seperti susah nih, sukar dan lain itu saya coba ketika mengajar di kelas mereka atau masuk ke kelas-kelas secara random untuk mencari aspirasi siswa, maka saya berusaha menjelaskan kita harus berpositif seperti itu. Oke. Itu aja Pak, sekian. Terima kasih, salam. Oke lah teman-teman, karena waktunya juga tinggal sedikit ya, enggak apa-apa lah, kita pelan-pelan. Mungkin kita sepakat bersama bahwa kata menuntun dalam konteks sosial budaya di daerah kita tuh mungkin hampir identik ya. Setidaknya kita sebagai orang tua atau mungkin sama-sama orang tua atau mungkin dengan murid itu kan kita memberikan keteladanan. Nah, jadi kalau arahan saja tidak akan digubris Bapak Ibu sama anak-anak atau mungkin juga sama teman-teman. Tapi kita memberikan bukti sebelum kita berkolaborasi atau mungkin berkoordinasi dengan mereka. Yang namanya orang itu Bapak Ibu, sebagian besar guru-guru kita itu selalu memposisikan diri bagian dari masalah, bukan solusi. Saya pernah Bapak Ibu sebagai guru tim manajemen, kemudian sebagai calon kepala sekolah ketika itu Bapak Ibu nyapu-nyapu Bapak Ibu, karena saya nggak sabar ya,
Nggak sabar, saya sapu sudah Bapak Ibu. Nah, yang namanya temen, terus aja Bapak Ibu, wah, cari ceperan tolik, jadi golek ceperan tolik. Jadi istilahnya apa ya? Ya, dari tambahan lah begitu ya. Ya mohon maaf, konteks mindset mereka seperti itu. Saya jawab terus saja Bapak Ibu. Saya jawab iya. Tapi ceperan yang bukan berupa uang. Saya ingin memberikan keteladanan atau inspirasi pada teman-teman atau anak-anak. Kalau kita berada dalam situasi yang kira-kira tidak nyaman, haruskah kita terus-menerus tidak nyaman? Atau terbawa arus ketidaknyamanan itu? Jawaban saya tidak. Tidak perlu kita menginginkan orang lain atau juga menunggu kepedulian anak-anak atau juga mungkin menunggu anak-anak bertindak setelah kita perintah. Enggak. Saya tidak mau seperti itu. Ya. Saya memberikan keteladanan kepada anak-anak, teman-teman. Nah, memang Bapak Ibu seperti yang dikatakan oleh Bu Endang tadi, tidak bisa frontal. Ada teman yang tetap masih menentang atau guyoni ya Bapak Ibu ya, atau guyoni itu jadi sedikit, nanti kalau dapat ceperan dapat tambahan aku dikasih ya, seperti itu Bapak Ibu ya, jawab iya gitu. Nah, oke lah Bapak Ibu, dengan demikian kata menuntun itu sesungguhnya merupakan bagian dari filosofi yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantoro melalui 3 komitmennya tadi. Pendidikan itu akan bisa berjalan dengan baik apabila ya guru-guru atau kepala sekolah itu semuanya tidak berperan atau tidak bermental seperti penjajah, menyuruh saja, menyalahkan dan sebagainya. Tapi ya, atau pakai mental bos Bapak Ibu, nyuruh, kemudian ya seenak kita lah ya, menyuruh aja. Intinya ke situ. Nah, sekarang kita harus bisa memberikan pelayanan kepada anak-anak sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Beri kepercayaan kepada anak-anak atau teman-teman kita untuk tampil sebagai pemimpin pembelajaran. Jangan kita yang mendominasi Bapak Ibu. Itu juga merupakan bagian dari menuntun. Mendorong juga dari menuntun. Dalam konteks sosial apapun itu juga menuntun. Ya. Oleh karenanya Bapak Ibu, dalam hal konteks apapun, mungkin walaupun kita berhadapan hanya satu kata, itu harus kita eksplorasi secara optimal biar kita tahu maknanya atau konteksnya ya, agar kita nanti dalam mengimplementasikan di lapangan sesuai dengan apa yang kita pelajari itu tidak ada kendala ya, berjalan lancar ya, cukup lancar ya. Memang kendala masih ada Bapak Ibu, yang jelas kita harus punya teknik atau strategi bagaimana cara menghadapi kendala atau tantangan itu. Nanti saya sampaikan, ayo sekarang Bapak Ibu kalau sudah seperti ini, nah Bu Endang, saya kasih contoh aja Bu Endang. Saya dalam hal ketika saya masih di SMK Mbak Endang, Bu Endang ya. Itu saya datang pulangnya terakhir Bu Endang. Iya. Kepala sekolah sampai kemarin tuh ya. Datang pagi sendiri, saya duduk di depan pintu menyambut kedatangan anak-anak, mengingatkan anak-anak ya, tanpa adanya kekerasan dan sebagainya ya. Itu terus saja pulangnya juga terakhir sendiri. Saya cek ruangan-ruangan yang kotor, saya tulisi ya. Kemudian saya panggil ketua kelasnya, saya informasikan kepada wali kelasnya untuk tidak dimarahi. Nah, kemampuan kita akan menjadi hebat Bapak Ibu, terus saja luar biasa apabila kita punya kemampuan terbiasa dengan menggerakkan anak-anak atau teman-teman yang ada di sekolah kita. Nah, itu Bapak Ibu ya. Oke. Sekarang yang erat kaitannya dengan ini Bapak Ibu, pertanyaannya adalah apa yang saya dapat lakukan untuk mewujudkan pendidikan yang relevan dengan konteks sosial budaya di daerah kita. Nah, kira-kira kalau dalam hal ini ya, sekali lagi Bapak Ibu, temuan-temuan kita setidaknya tidak perlu kita paksakan untuk bisa diterima dulu oleh ya, masyarakat. Ya. Tapi bisa kita ya tunjukkan kepada masyarakat bahwa apa yang kita lakukan ini betul-betul sesungguhnya kedepannya akan bernilai baik. Contoh Bapak Ibu, misal begini sekarang. Mohon maaf, saya sampaikan aja lah. Di DKI itu kan polisinya kan tinggi Bapak Ibu ya. Ya, oke. Nah, saya kalau ke Surabaya sama ke DKI
Di DKI itu saya jarang menemui tumbuhan lidah buaya, lidah mertua. Bunga lidah mertua ya itu ya. Itu jarang saya temui. Itu sesungguhnya bisa berperan untuk mengurangi tingkat polusi. Bapak Ibu kalau enggak percaya silakan Bapak Ibu perokok di ruangan itu kasih lidah buaya. Oh lidah buaya, lidah mertua. Oh lidah buaya. Sorry. Bunga lidah mertua. Insya Allah baunya tidak ada Bapak Ibu. Insya Allah baunya tidak ada. Nah kalau itu terjadi di sekolah Bapak Ibu mungkin apa tanaman seperti ini? Nah coba googling lah Bapak Ibu manfaat tanaman lidah mertua. Nah itu, walaupun itu tidak seberapa atau mungkin tidak banyak diketahui orang, jika Bapak Ibu itu Bapak Ibu tempatkan pada tempatnya, pasti itu juga merupakan suatu hal yang bersifat inovasi. Lama-kelamaan juga akan bisa mengantarkan temuan-temuan baru ya, yang bisa mengantarkan menghasilkan kontak-kontak sosial budaya yang baru, termasuk pembiasaan kepada anak-anak. Nah, oleh karena Bapak Ibu, dalam hal ini saya juga berharap besar kepada Bapak Ibu untuk selalu besok ya atau mulai mengeksplor ya. Mengeksplor itu artinya menggali ya, sedalam-dalamnya materi-materi yang ada di masing-masing modul dan yang ada di masing-masing alumni. Terkadang materi tidak harus berupa kalimat yang begitu panjang atau bacaan yang panjang atau mungkin ya tidak harus seperti itu. Hanya kata-kata kecil itu sudah bisa menginspirasi kita. Oh, sepertinya selama ini saya agak keliru dalam melaksanakannya. Artinya Bapak Ibu sudah mulai bisa menilai bahwa selama ini peristiwa yang Bapak Ibu itu benar atau tidak. Ya. Kalau ternyata perasaannya Bapak Ibu selama ini senang, mungkin juga akan keliru juga. Oh, kok iso atau kok bisa keliru saya kok senang, mestinya keliru saya sedih. Nah, kemudian yang berikutnya pembelajaran di oh ternyata saya dalam hal ini harus berkolaborasi, harus begini supaya benar sesuai dengan yang dimaksud di modul ini. Di mana modul ini mempunyai atau mendorong Bapak Ibu untuk berinovasi lebih produktif, berani tampil sebagai pemimpin pembelajaran. Itu. Oke, kita lanjut Bapak Ibu ya dengan pertanyaan yang ketiga. Ya, pertanyaan yang ketiga. Oke. Silakan dijawab. Dalam proses pendidikan anak mempertimbangkan kodrat alam dan kodrat zaman. Ayo jangan dihapus, jangan diblok. Oh, dihapus lagi. Bapak Ibu kalau mau menjawab klik ini Bapak Ibu ya, sticky note. Klik kertas ini, kertas yang mau kita ambil ini, sticky note ya. Jangan diklik yang ini Bapak Ibu ya, T ini jangan. Sticky note ya. Oke, lanjut Bapak Ibu silakan. Mengapa dalam proses pendidikan anak mempertimbangkan kodrat alam dan kodrat zaman? Ada yang bisa menyampaikan pendapatnya, dipersilakan, walaupun di sticky note ini menuliskannya setelah menyampaikan pendapat, dipersilakan, tidak apa-apa, silakan. Bu Amanda barangkali bisa menyampaikan pendapatnya sebelum menulis di sticky note di Jambot. Halo Bu Amanda. Kok ucul. Bu Rafika. Bu Amanda tidak nongol. Kemudian Bu Dewi Setianingsih.
Bu Dewi? Bu Dewi, halo. Halo Bu Dewi. Iya Bapak. Barangkali bisa punya pendapatnya apa sih pendidikan zaman sekarang harus mempertimbangkan atau mempertimbangkan kodrat zaman sama kodrat alam? Atau di dalam? Sebentar Bapak, sebentar. Ya, Bu Dewi silakan. Ya, untuk anak menuruti kodrat alam dan kodrat zaman, anak itu kan setiap anak kita membawa bakat dan pembawaannya masing-masing. Sehingga kita sebagai seorang guru patut layaknya untuk mengenali bakat dan minat anak-anaknya. Tetapi tidak terlepas dari kebutuhan zaman, di mana zaman seperti saat ini di era digital misalnya, kita harus membimbing anak untuk membentuk karakter yang sesuai dengan zamannya. Jadi menuntun kodrat alam dengan kodrat zaman, tidak mengabaikan karakter, bakat dan minat anak, tetapi kita juga sesuaikan dengan kebutuhan zaman di mana anak itu nanti ke depan dia akan hidup di masanya. Itu Pak Wawan. Oke, terima kasih. Ada yang ingin menyampaikan selain Bu Dewi, Bu Ernawati mungkin? Silakan Bu Ernawati. Maaf Bapak, lagi bawa mobil Pak. Boleh saya Pak? Oke, silakan. Baik, waduh ini di blok. Ya, saya menjawab Pak untuk mengapa pendidikan murid perlu mempertimbangkan kodrat alam dan kodrat zaman, karena dunia terus berkembang dan berubah, ya Pak. Dan pendidikan dan dengan keterampilan dan pengetahuan yang dibutuhkan untuk sukses di masa depan. Ya, itu tidak lepas dari video yang di tugas yang kemarin saya lihat tuh Pak, yang zaman kolonial ya Pak ya. Di saat zaman dulu cuman bawa buku, cuman bawa alat tulis, tapi sekarang anak-anak bawaannya sudah bawa tas, bawa laptop, bawa handphone dan sebagainya. Tapi tetap untuk anak-anak, untuk peserta didik tetap mengutamakan adab Pak, gitu Pak. Oke, terima kasih. Ada yang lain lagi? Silakan. Ada yang lain lagi? Silakan Bapak Ibu. Iya Pak. Ya, silakan. Jadi kalau menurut saya kodrat alam dengan kodrat zaman itu harus berjalan bergandengan Pak. Karena memang zaman itu terus berkembang pesat, sedangkan kodrat hilang ininya. Jadi seperti itu Pak, kurang lebih harus bergandengan tangan Pak. Karena memang kodrat zaman itu berkembang sangat pesat. Terima kasih. Ada yang lain lagi mungkin? Oke lah ya. Ini Bapak Ibu ya. Kondisi zaman dan alam memang
sangat mempengaruhi di dalam penyelenggaraan pendidikan ya, di sekolah. Katakanlah anak Jakarta dengan anak Papua sama-sama memperhatikan kodrat alam sama kodrat zaman, namun tidak bisa diberlakukan sama. Anak Jakarta diberlakukan seperti anak Papua atau sebaliknya juga tidak sama, Bapak Ibu ya. Kenapa demikian? Daya dukung eksternal dan daya dukung internal mereka berbeda-beda. Eksternal yang ada di luar lingkungan mereka berbeda, internalnya juga berbeda. Begitu juga anak yang ada di DKI atau mungkin di daerah lain di seluruh Indonesia. Tidak mungkin sama. Mohon maaf, walaupun sudah ada sebagian mungkin di Papua sana sudah ada yang pembelajarannya pakai IT ya. Tapi kan tidak semua sekolah, Bapak Ibu. Ya. Tidak semua sekolah, tidak semua anak. Masih banyak yang tidak beradaptasi dengan kondisi sekarang. Namun, ya, kondisi zaman sekarang, tapi disesuaikan dengan kodrat alamnya yang ada di sana. Ya. Terus yang perlu Bapak Ibu ketahui, dimanapun Bapak Ibu bertugas, walaupun Bapak Ibu sudah bisa menyesuaikan dengan perkembangan zaman, harap diperhatikan di mana Bapak Ibu itu bertugas. Karena terus saja Bapak Ibu, kekuatan dan daya dukung mereka itu berbeda. Apalagi daerah di mana mereka tinggal itu berbeda, tidak sama. Tidak sama. Atau zaman kita sekolah atau zaman saya sekolah dengan zaman Bapak Ibu sekolah sudah beda, Bapak Ibu. Ketika saya sekolah dulu banyak anak-anak yang jadi angkatan darat, Bapak Ibu. Tapi kalau zaman sekarang tidak ada anak-anak yang angkatan darat. Anak-anak menjadi bagian dari dinas perhubungan. Jadi YouTuber, Pak. Ya. Naik lin, naik angkot ya. Kita dulu kan kalau sekolah kan angkatan darat aja jalan kaki, Bapak Ibu. Kalau sekarang kan pakai dinas perhubungan. Ya, naik bis kota, ya. Terus bisa naik naik Grab, bisa naik Gojek dan sebagainya. Dulu ada seperti itu Bapak Ibu dulu? Tidak ada. Maka dalam hal ini saya tidak bisa memaksakan juga kepada anak saya, Bapak Ibu ya, bahwa proses apa yang saya lakukan dulu saya paksakan berlaku kepada anak saya. Enggak. Saya ingin anak-anak itu merdeka. Saya ingin anak-anak itu merdeka. Cukup saya membersamai, mendampingi mereka. Saya ingin mereka itu selamat dan bahagia. Saya minta Bapak Ibu juga demikian di sekolah Bapak Ibu. Terkadang saya juga memberikan keteladanan kepada anak-anak. Ya, memberikan motivasi, inspirasi dan motivasi. Yang penting Bapak Ibu dalam kegiatan ini atau dalam yang harus kita perhatikan, yang harus kita eksplorasi, kemudian internalisasi dan implementasikan adalah budaya positif agar anak-anak terbiasa, peduli dan produktif. Kenapa demikian? Nah, karena kalau kita tidak pernah mengajarkan anak-anak tentang budaya positif, maka terus terang saja Bapak Ibu, anak-anak tidak akan pernah peduli atau jarang peduli. Ini yang bisa mengorbankan kepentingan kita dan kepentingan masa depan anak-anak, apalagi kepentingan negara. Biasakan Bapak Ibu, anak-anak berperan sebagai pelayan. Ya, pelayan. Minimal untuk dirinya sendiri, tidak perlu untuk orang lain. Tapi kalau bisa untuk diri sendiri, boleh kepada orang lain. Termasuk Bapak Ibu membiasakan misalnya anak-anak kegiatan sosial, itu kan juga merupakan budaya positif Bapak Ibu. Apa misalnya sekarang dalam bulan puasa ini memberikan takjil kepada orang nggak mampu, ataupun orang mampu boleh yang ada di musola atau di masjid, itu kan juga bermanfaat Bapak Ibu. Tidak mampu ataupun orang mampu yang ibadahnya luar, ya lumayanlah Bapak Ibu ya, itu bisa berdampak kepada kita.
atau mungkin yang lagi nanti ada zakat ya dan sebagainya Bapak. Itu contohnya dalam kegiatan-kegiatan kita yang mencerminkan budaya positif. Dan ternyata itu juga bagus Bapak Ibu, sesuai dengan ajaran agama. Apa ada yang lain? Ada, banyak Bapak Ibu ya. Budaya-budaya positif itu yang bisa jenengan relevansikan atau korelasikan dengan kondisi perkembangan alam dan zaman. Ya. Contoh sekarang, tadi saya sampaikan di hadapan Bapak Ibu, untuk mengurangi polusi atau kesegaran udara di daerah sekolah Bapak Ibu bisa menanam lidah mertua. Biar mereka juga tahu Bapak Ibu, tanaman-tanaman ini sesungguhnya ada manfaatnya. Kebanyakan mereka kan mengatakan begini, jangan menanam pohon di depan rumah atau di depan rumah, ngotor-ngotori, daunnya jatuh ngotor-ngotori. Mereka kan berpikir negatifnya, positifnya kan ada itu Bapak Ibu. Sesungguhnya pohon itu Bapak Ibu, tumbuh-tumbuhan itu Bapak Ibu perannya luar biasa walaupun mereka berperan atau berperilaku tidak tampak. Tidak bisa Bapak Ibu peran mereka diganti oleh gedung Bapak Ibu. Nyuwun sewu, kalau pohon-pohon atau bunga-bunga itu kan bisa melakukan kegiatan fotosintesis ya. Yang bisa merubah polusi udara atau mungkin bisa mengurangi polusi udara. Tapi kalau gedung-gedung itu Bapak Ibu itu terus saja akan memutus mata rantai iklim yang terjadi di masing-masing daerah. Makanya saya sangat prihatin kepada ibu-ibu atau bapak-bapak yang pandangan sangat negatif. Jika di sekolahnya atau di rumahnya ditanami tanaman, dia itu hanya mengatakan kotornya atau berat keberatan tapi kotor, bikin kotor, itu salah Bapak Ibu. Ya. Sesungguhnya itu sangat membantu kehidupan kita. Oke. Kita lanjut Bapak Ibu ya. Sekarang yang keempat. Apa relevansi pemikiran Ki Hajar Dewantoro, yaitu pendidikan yang menghamba kepada anak dengan peran saya sebagai pendidik? Ya, mohon maaf ini kurang ini. Aduh. Ya, silakan dijawab Bapak Ibu. Betul. Ya, ini. Yang benar ini Bapak Ibu ya. Apa relevansi pemikiran Ki Hajar Dewantoro? Ya, ini pemikirannya pendidikan yang menghamba kepada anak dengan peran saya sebagai pendidik. Monggo dijawab oleh Bapak Ibu atau mungkin ada yang menyampaikan pendapatnya, dipersilahkan. Bu Endang? Iya Bapak. Ya, silakan Bu Endang. Tunggu sebentar saya intip dulu. Relevansi pemikiran Ki Hajar Dewantara pendidikan menghamba pada anak dengan peran saya sebagai pendidik. Jadi sistemnya itu kalau mengajar di taman siswa itu disebutnya pamong karena bukan guru pamong karena kita memakai sistem among. Sistem among itu seperti tadi yang Ibu Fitri katakan, kita mengemong. Jadi seperti menganggap anak itu anak kita, ya, menghamba pada sang anak, berpusat kepada peserta didik, berpusat kepada si anak, ya, dan harus memperlakukan anak dengan hormat, ya. Artinya memang mengutamakan anak seperti kalimat yang pendidikan itu menuntun, jadi berfokus pada tumbuh kembang lahir dan batin si anak tersebut sesuai dengan kodrat alam anak tersebut dan disesuaikan dengan kodrat zaman anak tersebut berada atau saat itu anak tersebut berada di mana, seperti itu. Jadi itu aja dulu Pak dari saya. Terima kasih. Sebentar. Salam. Terima kasih Bu Endang. Sebentar. Bu Rafika sudah. Bu Faiz,
Mbak Faizatun, Rifkiyah, Mbak Faiza, Mbak Faizatun, Rifkiyah, Bu Erna, Huta Barat, Pak Amanda. Iya Pak, Ya. mohon maaf baru kembali, tadi ada kendala sedikit karena saat ini masih di sekolah Pak, anak berkebutuhan khususku sedang tantrum. Oh, oke. Iya Pak. Luar biasa. Ya, Bu Amanda ya? Iya Pak. Ya, lanjut Bu Amanda yuk. Untuk, Gimana Bu Amanda? iya, menghamba kepada siswa itu sama seperti kayak kita membimbing serta mendampingi siswa Pak, sesuai dengan karakteristik masing-masing dan mengembangkan potensi yang dia miliki. Itu mungkin Pak. Oke, Bu Amanda, sip. Apa yang Bu Amanda lakukan barusan sudah bisa menjawab pertanyaan yang ada di nomor 4 ini, Bu Amanda ya. Tadi Bu Amanda kan memberikan pelayanan terhadap kepada anak kebutuhan khusus ya. Halo? Ya. Iya Pak. Oke. Bu Amanda ngajar di SLB ya? Enggak, di SD Pak. Tapi kan memang sekarang di semua SD memang ada anak berkebutuhan Inklusi khusus. ya, inklusi ya? Iya, dulunya sekolah saya sebelum di regrouping itu memang sekolah inklusi. Setelah di regrouping jadi sekolah biasa Pak. Oke. Jadi memang cukup banyak di sini Pak. Bu Amanda, saya ingin bertanya kepada Bu Amanda ya. Dengan adanya Bu Amanda mempelajari modul 1.1 ini bagaimana sekarang adakah rencana ke depan Bu Amanda untuk mengimplementasikan materi-materi yang ada di modul 1.1 Bu Amanda? Iya, terima kasih Pak. Itu sudah pasti ya Pak, dengan kita mengikuti kegiatan ini, mempelajari modul-modul serta tambah informasi dari Bapak Ibu guru dan dari Bapak Pak Wawan sebagai fasilitator, pastinya kita akan mencoba untuk mengimplikasikan gitu kan apa yang sudah kita dapat. Itu mungkin Pak. Itu. Adakah tindakan Bu Amanda yang bisa memberikan di sekolah yang intinya memberikan keteladanan kepada anak-anak? Keteladanan kepada anak-anak. Contohnya apa Bu Amanda? Kalau yang dari contoh yang tadi untuk pertanyaan ketiga tadi ya Pak, dengan cara apa mungkin baru datang ngeblank ya, teladan pastinya sikap ya Pak. Apa sikap, sopan santun. Secara simpelnya gini Pak, ketika anak-anak itu mau masuk ke ruang guru gitu ya, kadang itu banyak sekali anak-anak yang memang pas ketika buka pintu masuk ke ruang guru tuh, ada Bu Manda nggak, ada apa nggak gitu, jadi langsung dengan sebutkan nama tanpa mengucapkan salam, tanpa mengucapkan Bu permisi Pak gitu kan. Tapi alhamdulillah untuk di kelas saya itu karena udah dari awal sudah dicanangkan, sudah dikasih tahu ketika masuk ke ruang guru atau ruang kepala sekolah, ketuk dulu, ucapkan salam dan permisi kepada Bapak Ibu guru ya gitu Pak. Maksud saya ketika ibu misalnya bercakap-cakap dengan ibu guru yang lain, kemudian ada siswa yang katakanlah melihat atau mungkin bersama dengan ibu, pernah ibu mengatakan kalau bertutur kata atau bercakap dengan orang itu harus seperti ini, jangan berdiri, duduk gitu. Oh iya, iya Pak. Ketika minum, ketika makan, itu ya. Duduk. Jadi adatnya sebagai orang Timur atau Indonesia itu tetap harus disampaikan kepada anak-anak, atau mungkin makan sambil bicara atau minum sambil bicara, ya. Iya. Atau makan sambil minum, nah seperti itu kan keteladanan. Nah, ada nggak kegiatan-kegiatan yang Bu Amanda lakukan bisa menginspirasi anak-anak untuk selalu peduli atau selalu hebat? Apa contohnya Bu Amanda kalau ada? Apa ya Bapak Ibu? Mungkin ada yang lain Bapak Ibu? Ada yang lain dari Bapak Ibu? Kita bisa sharing biar saya juga bisa Pak Fikri mungkin silakan Pak Fikri. Ada nggak
yang Pak Fikri lakukan menginspirasi anak-anak untuk selalu peduli ya, atau mungkin untuk selalu hebat ya, dari apa-apa yang Pak Fikri lakukan kepada anak-anak. Contohnya apa Pak Fikri ada? Ya, menginspirasi ya. Ya, izin Pak. Kalau saya biasanya di kebersihan Pak, di piket kelas. Jadi kalau di saya itu kan piket kelasnya itu kan siang setelah pulang sekolah. Nah, di waktu anak-anak piket itu saya selalu menemani Pak sampai selesai, sampai anak-anak pulang. Bahkan banyak teman-teman sejawat saya yang mengatakan, Pak ngapain nemenin, udah yuk kita ke bawah kita makan gitu kan. Oh enggak Bu, saya mau temenin dulu sampai siswa saya selesai semua piketnya, saya turun ke bawah. Jadi seperti itu. Pak Fikri pernah juga tidak hanya menemani tapi ikut nyapu-nyapu. Betul Pak, selalu Pak. Jadi setiap anak-anak pulang itu saya cek Pak, saya keliling kelas mana nih yang belum terjamah, mungkin ada yang belum disapu atau belum dipel, itu saya sapu, saya pel Pak. Karena yang namanya siswa itu kan nyapu. Yang Pak Fikri inspirasi itu kelasnya Pak Fikri atau murid kelas yang lain atau murid dalam satu sekolahan? Dengan saya menerapkan itu di kelas saya, mungkin banyak siswa-siswa lain itu yang melihat dan bahkan siswa lain itu mengatakan, Pak, coba ya Pak, wali kelas saya kayak Bapak ya. Nah, jadi seperti itu Pak. Nah, itu ya. Jadi orang baik selalu akan didekati Bapak Ibu ya. Tapi kalau orang yang nggak peduli akan dibiarin. Ya, oke. Itu aja mungkin dari yang lainnya silakan yang bisa tindakan-tindakan yang menginspirasi anak-anak untuk selalu tampil dan peduli tanpa kita perintah loh Bapak Ibu ya. Pak Boy? Ya. Baik Pak. Yeah. Ini terjadi pada saat zaman COVID Pak, di mana saya menjadi wali kelas di situ. Siswa saya atau murid saya itu kebetulan pada saat PJJ selalu tidak mengumpulkan tugas dan selalu terlambat dalam mengumpulkan tugas. Saya cari kenapa penyebabnya, ternyata HP-nya itu bergantian dengan orang tuanya. Nah, jadi dan kadang berganti dengan adiknya. Ya, di situ saya berinisiatif untuk membelikan handphone atau membelikan pulsa. Di awal itu kita membelikan pulsa dulu agar ada pulsanya. Lalu kemudian tetap masih ada kendala dalam membuat jawaban soal selalu terlambat karena selalu bergantian dengan adiknya. Kadang dipakai juga untuk orang tuanya juga, Pak. Nah, lalu saya berdiskusi dengan teman-teman, lalu ada beberapa siswa yang punya inisiatif untuk menyampaikan ke orang tuanya, gimana kalau dibelikan handphone. Akhirnya dapat nih Pak satu handphone untuk siswa saya yang berada di kelas gitu Pak. Jadi dengan adanya komunikasi dengan siswa atau teman-teman bisa diatasi gitu Pak. Gitu aja Pak mungkin. Oke, terima kasih ya, Pak Boy. Bisa inspirasi Pak Boy berarti memposisikan diri Pak Boy sebagai orang yang berperan dan memberikan solusi ya. Baik, oke, ini itu. Pak Boy, biasakan seperti itu Pak Boy, bukan masalah, tantangan Pak Boy ya. Dengan cara berkolaborasi dengan semua aset di sekolah, insya Allah semuanya bisa diatasi. Bu Fitri, silakan Bu Fitri. Bu Fitri. Bu Fitri ke raise hand. Bu Fitri. Siapa yang dekat dengan ruangannya Bu Fitri, silakan diketuk pintunya. Bu Fitri, halo. Wah, Bu Fitri lepas. Bu Dewi Setianingsih, coba. Bu Dewi. Iya Pak. Oh, maaf. Ada enggak? Oh, sudah, bentar. Nah, ini sudah. Pak Bu Fitri sudah siap. Monggo Bu Fitri. Pernah enggak Bu Fitri, tak tambahin saja, menginspirasi dan memotivasi anak-anak gitu aja sudah? Atau tiga-tiganya melakukan kegiatan memberikan teladan, memberikan inspirasi dan motivasi kepada anak-anak untuk tampil hebat atau menjadi anak yang selamat dan bahagia. Dalam tindakan apa Bu Fitri? Silakan Bu Fitri. Halo Bu Fitri. Loh.
Bu Fitri. Tapi suaranya nggak keluar. Nggak terdengar, Bu. Nggak keluar, nggak terdengar ya. Kalau keluar sepertinya nggak bisa. Oh. Bu Dwi Rahmawati. Ada Bu Dwi Rahmawati. Oh, Bu Dwi Rahmawati itu ada tak? Ada Pak, baru itu kok notifnya baru join ya. Apa di kelas sebelah ya? Hadir Pak. Bu Dwi kelas berapa Bu Dwi? Kelas 30. Oh, nah, belum waktunya. Silakan keluar dulu Bu Dwi. Nah, Maaf Pak. keluar dulu, belum. Nanti sebentar lagi ya, 445 ya, 445 Bu Dwi ya. Oke. Baik Pak. Semangat Bu Dwi. Coba semangat ya. Coba Bu Dwi Setianesi coba. Iya Pak. Nah. Kita guru itu kan hanya sebagai pembuka jalan ya Pak. Pembuka jalan, memantik potensi siswa yang dimiliki. Jadi kita selalu berupaya bahwa proses-proses pembelajaran itu memantik potensi siswa supaya keluar. Jadi ketika kita melakukan pembelajaran di kelas, kemudian dengan pemberian tugas-tugas dan sebagainya, kita biarkan siswa itu untuk memilih sesuai dengan minatnya dia. Jadi pernah saya diskusi, saya minta mereka membuat sebuah media papar tayang. Nah, ada yang bilang, Ibu saya nggak mau pakai presentasi, saya maunya pakai musik, dia bilang gitu kan. Jadi kita membiarkan anak, jadi kita menuntun anak, membimbing anak, mengeluarkan segenap potensinya sesuai dengan koridor dari apa yang sudah kita rencanakan dalam pembelajaran di kelas. Itu Pak, menurut saya. Siap Bu Yuli, bentar Bu Yuli. Sebentar Bu Yuli ya. Sebentar Bu Yuli, sebentar loh. Tak keputih sebentar Bu ya. Oke, teman-teman sekalian yang saya banggakan, saya hanya punya waktu 3 menit ya. Yang pertama tadi kita membahas apa kata makna penuntun bagi pendidikan kita ya. Nah Bapak Ibu, menuntun itu terus terang saja Bapak Ibu tidak hanya sekedar mengajar, mendidik, melatih dan sebagainya. Tapi yang paling hakiki maknanya menuntun adalah Bapak Ibu harus mampu ngomong dan ngomong. Ya. Ngomong dan ngomong. Di sini Bapak Ibu harus bisa membersamai ya, bisa mendampingi ya, menyediakan anak-anak untuk tumbuh dan berkembang ya, sesuai dengan kodratnya. Maka Bapak Ibu harus bisa mendesain situasi pembelajaran di sekolah itu betul-betul membuat anak-anak itu kerasan, termasuk gurunya. Dan ini merupakan suatu hal yang luar biasa untuk Bapak Ibu. Bapak Ibu sekarang panjenengan tidak perlu istilahnya ngoyo-ngoyo yang mendominasi peran jenengan pada kegiatan proses pembelajaran. Itu tidak perlu bagi kita. Jadi biarkan anak tumbuh dan berkembang sesuai dengan kodratnya, dan kita harus membersamai dan mendampingi mereka sesuai dan memenuhi kebutuhan belajar mereka. Jangan sampai mereka dipaksakan memenuhi kehendak kita. Itu keliru Bapak Ibu ya. Jadi apa yang saya sampaikan ini, saya menginginkan Bapak Ibu menginginkan anak-anak itu dekat dengan Bapak Ibu. Begitu juga sebaliknya.
Jadi Bapak Ibu dekat dengan anak-anak, anak-anak dekat dengan Bapak Ibu. Saya ingin Bapak Ibu menjadi seorang figur atau tokoh yang menjadi panutan, ya, menjadi panutan dan idola bagi anak-anak. Maka dalam hal ini Bapak Ibu jangan sampai Bapak Ibu melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya diskriminatif atau intimidasi atau bullying, baik itu berupa dalam perkataan atau dalam bentuk yang lainnya. Ya. Terus untuk mendorong anak bisa tampil sebagai pemimpin dalam proses pembelajaran atau dalam kesertaan dalam proses pembelajaran, maka berilah anak-anak kesempatan sebagai pemimpin. Jangan sampai anak-anak tidak diberi kesempatan. Saya harap Bapak Ibu jangan mendominasi. Suatu saat Bapak Ibu jangan sampai Bapak Ibu jangan sampai panjenengan mendiskriminasi putra atau murid Bapak Ibu di kelas. Bagi saya kurikulum merdeka itu tidak ada anak ceritanya duduk di paling depan atau belakang. Jadi bagi saya kurikulum merdeka anak punya kesempatan yang sama, ya, di mana di situ dibentuk kelompok-kelompok di antaranya untuk saling berkolaborasi, belajar bersama, ya, saling menutupi, saling memberikan keteladanan, saling menutupi, saling menginspirasi dan sebagainya. Ya. Kemudian Bapak Ibu, prinsip 3 atau mungkin ajaran 3 filosofi yang disampaikan Gajah Dewantara, tolong kepada Bapak Ibu betul-betul dieksplor secara maksimal agar Bapak Ibu bisa mengimplementasikan yang selama ini mungkin ditinggalkan oleh para guru-guru di Indonesia. Jarang guru-guru Indonesia ketika sebelum ada program guru penggerak memberikan keteladanan kepada anak-anak, ya, memberikan inspirasi kepada anak-anak atau motivasi kepada anak-anak. Justru mereka mendominasi. Ketika kegiatan itu atau pesan dari Gajah Dewantara 3 itu sudah disampaikan kepada anak-anak, maka sesungguhnya beban kita juga agak ringan kaitannya dengan kegiatan proses belajar mengajar di kelas. Kenapa? Semuanya berjalan sendiri. Anak-anak menjadi istimewa, Bapak Ibu. Bapak Ibu hanyalah bertugas sebagai fasilitator. Jadi kalau ada apa-apa difasilitasi seperti itu, Bapak Ibu. Tidak perlu kita mengatakan yang tidak kepada anak-anak. Kata adalah doa loh Bapak Ibu, ya. Jangan sampai mengatakan yang tidak. Sesuatu yang sepele yang selama ini ditinggalkan itu bisa dibangkitkan kembali untuk menjadi sebuah inovasi, ya. Mungkin kuno itu, Bapak Ibu, jangan dibiarkan seperti itu ada di dalam diri anak-anak. Seperti yang disampaikan oleh Pak Fikri tadi, Bapak Fikri sampaikan contoh juga kepada kita bahwa luar biasa seperti saya alami, juga nyapu-nyapu Pak Fikri, ya. Ya, teman-teman seperti itu Bapak Ibu, ya. Ini luar biasa. Mudah-mudahan Pak Fikri dan teman-teman yang lainnya nanti bisa terinspirasi sama seperti Pak Fikri dan mudah-mudahan bisa tampil sebagai pemimpin pelajaran, bisa juga tampil sebagai kepala sekolah ataupun pengawas sekolah. Kapannya saya tidak tahu loh, ya. Jangan dipaksakan kapan, Pak, ya. Mudah-mudahan jadi semuanya Bapak Ibu, ya. Oke. Terakhir kali Bapak Ibu mungkin ada yang disampaikan kepada saya, silakan. Sebelum kita tutup jam 14.50. Silakan, ada yang disampaikan? Mungkin pertemuan kita pada pertama kali agak kaku, ya. Iya, Pak. Ya. Saya minta bentuk besok. Karena mungkin belum kenalan Pak antara. Belum kenalan. Iya. Antara ini Pak. Ya. Saya santai aja. Besok ya. Oh iya, Sabtu ketemu, besok mungkin. Nanti insya Allah tanggal 20-21 kita masih belajar juga kolaborasi, ya? Iya, Pak. Iya. Oke, ya, silakan. Ya, ada pertanyaan Bapak Ibu? Dengan saya rileks saja. Nggak usah tegang-tegang, santai. Iya, Pak. Ya. Tidak ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, mari kita foto bersama Bapak Ibu. Bentar ya. Tak klik sih sebentar. Bapak Ibu silakan wajahnya ditampilkan atau dibuka layarnya, ayo. Jangan sampai yang ada ini, ya. Oke. Bu Erna, Bu Fitri, Mbak Fitri. Bu Erna, Mbak Fitri. Wah. Oke. Bentar ya. Full screen.
Oke, terima kasih teman-teman. Selamat menunaikan ibadah puasa. Jangan lupa kalau pulang di jalan hati-hati. Jakarta kan seperti itu, macetnya luar biasa. Ya. Terima kasih banyak Bapak. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, besok ya. Pak Wawan, Bu Dewi. Sampai bertemu. Sama-sama Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.